Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tugas sejarah pemikiran ekonomi terkait tentang pemikiran ekonomi klasik, yaitu Malthus, David Ricardo, Jean-Baptiste Say, dan John Stuart Mill. Terlebih dahulu, kami ingin memperkenalkan diri dan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, saya sendiri, nama saya Yustianingsi Bakri, NIM 19961420118. Baik, perkenalkan nama saya Andi Arhan, NIM 19961411027. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Riyadi dengan NIM 2009065011007. Saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi klasik yang dicetus oleh Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus adalah seorang pakar demografi Inggris dan ekonomi politik yang paling terkenal. Gagasan mengenai pembangunan ekonomi ia kemukakan pada buku 2 yang berjudul The Progress of Wealth dari bukunya Principles of Political Economy yang diterbitkan pada tahun 1820. Menurut Malthus, proses pembangunan ekonomi adalah suatu turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi. Dalam teorinya ini, Malthus tidak menggambarkan adanya gerakan perekonomian menuju keadaan stasioner, melainkan adanya kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan itu sendiri. Jika tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga meningkat. Kondisi demikian mendorong pertumbuhan penduduk. Akan tetapi pertumbuhan penduduk akan meningkat kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkat permintaan efektif. Adapun kelemahan teori Malthus, yang pertama strategis sekuler yang melekat pada akumulasi modal. Yang kedua, pandangan negatif terhadap akumulasi modal. Yang ketiga, komoditi tidak dipertukarkan dengan komoditi tetapi dengan tenaga kerja. Dan yang terakhir, konsumen tidak produktif. Adapun cara meningkatkan faktor ekonomi dari teori Malthus, yang pertama, pertumbuhan berimbang. Yang dimaksud pertumbuhan berimbang di sini adalah perekonomian dibagi menjadi dua, yaitu sektor pertanian dan industri. Kemajuan teknologi pada kedua sektor yang membawa pada pembangunan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan permintaan efektif. Adapun langkah-langkah untuk meningkatkan permintaan efektif, yang pertama, pendistribusian kepemilikan tanah secara adil. Yang kedua, memperluas perdagangan internal dan eksternal. Yang ketiga, peningkatan konsumsi tidak produktif. Dan yang keempat adalah peningkatan kesempatan kerja melalui rencana pembangunan. Pemikiran ekonomi klasik yang dicetus oleh David Ricardo. Sedikit tentang David Ricardo ini adalah salah seorang pemikir ekonomi klasik yang paling berpengaruh bersama dengan Adam Smith, Thomas Malthus, John Stuart Mill. Teori Ricardo yang paling berpengaruh adalah mengenai keunggulan komparatif atau comparative advantage dan teori nilai. Sedangkan karya Ricardo yang paling terkenal itu adalah Principles of Political Economy and Taxation pada tahun 1917. Yang paling terkenal dalam teori Ricardo itulah teori Ricardian. Teori Ricardian ini didasarkan beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri. Yang kedua, berlakunya law of diminishing return bagi tanah. Yang ketiga, persediaan tanah adalah tetap. Yang keempat, permintaan gandum bersifat inelastis. Yang kelima, buruh dan modal merupakan input yang bersifat variabel. Yang keenam, keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu, dan sebagainya. Dalam teori David Ricardo membagi masyarakat dalam 3 golongan. Yang pertama, masyarakat pengusaha atau kapitalis. Golongan ini yang memperoleh pendapatan berupa keuntungan dari hasil investasi. Yang kedua, masyarakat pekerja atau buruh. Golongan ini memperoleh pendapatan berupa upah. Yang ketiga, tuan tanah atau bangsawan. Golongan ini memperoleh
keuntungan berupa sewa tanah yang disewakan kepada golongan pengusaha atau kapitalis. Dalam kemudian selanjutnya David Ricardo mengemukakan beberapa teori, antara lain yang pertama teori sewa tanah. Teori sewa tanah ini menjelaskan bahwa tingkat kesuburan tanah mempengaruhi tingkat uang sewa. Yang kedua, teori nilai kerja dan upah. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat upah alami dapat menentukan tingkat harga suatu produk. Sebab biaya-biaya bahan mentah memiliki sifat yang relatif konstan, sedangkan tingkat upah alami relatif fluktuatif, menyesuaikan dengan standar umum biaya hidup. Semakin meningkatnya standar umum biaya hidup, maka akan meningkatkan tingkat upah alami yang mengakibatkan pada meningkatnya harga suatu produk. Jean-Baptiste Say, tahun 1767 sampai 1832. Jean-Baptiste Say pada tahun 1767 dan meninggal pada tahun 1823. Seperti halnya Ricardo, Jean-Baptiste Say merupakan pemikir ekonomi dari kalangan pengusaha, bukan kalangan akademis atau universitas. Oleh karena itu, latar belakangnya sebagai pengusaha, maka Jean-Baptiste Say sangat mendukung mengenai pengembangan jiwa kewirausahaan. Atas dasar itu, dia dianggap sebagai orang pertama yang membahas mengenai hal tersebut. Ketertarikannya pada bidang ilmu ekonomi berlangsung ketika ia memasuki usia menjelang umur 50 tahun. Sebagaimana Ricardo, Jean-Baptiste Say sangat mengagumi dan pendukung loyal pemikiran Adam Smith. Sebagai loyalitas, ia sangat berjasa dalam hal kodifikasi terhadap pemikiran Adam Smith secara sistematis. Pemikiran-pemikiran Jean-Baptiste Say dituangkan dalam karyanya yang berjudul Trade, the Economic Politic atau The Political Economy, yang diterbitkan pada tahun 1803. Dalam buku yang terkenal ini, tipan tersebut dapat diketahui bagaimana Say membangun teorinya dengan asumsi yang sangat terkenal menjadi acuan bagi pemikir ekonomi. Selama ratusan tahun, asumsi yang dimaksud adalah setiap penawaran akan menciptakan permintaan sendiri atau supply creates its own demands, atau hukum pasar, law of market. Asumsi tersebut mengandung makna bahwa dalam perekonomian setiap barang dan jasa yang diproduksi pasti akan ada permintaannya, berapapun jumlah barang yang diproduksi, sehingga tidak akan pernah terjadi kelebihan produksi atau excess supply. Kalaupun terjadi, hanya akan bersifat sementara karena akan diselesaikan oleh mekanisme pasar. Teori yang dikembangkan Jean-Baptiste Say dibangun di atas dua asumsi, yakni 1. Keinginan terhadap barang adalah tidak terbatas. 2. Penawaran menciptakan sendiri permintaannya atau Lois 2002-60. Lebih lanjut, Jean-Baptiste Say mengatakan bahwa peningkatan produksi akan selalu diiringi oleh peningkatan pendapatan, yang pada akhirnya akan diikuti oleh peningkatan permintaan. Jika penawaran lebih besar dari permintaan, maka akan mengakibatkan persediaan barang meningkat. Tingginya persediaan barang akan menyebabkan harga turun. Akibatnya, produsen akan menghentikan produksinya, yang pada gilirannya persediaan akan turun sampai jumlahnya sama dengan jumlah permintaan. Pemikiran Jean-Baptiste Say masih relevan dengan kondisi terkini, yakni pemikirannya tentang pentingnya pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda, khususnya bagi mahasiswa atau para sarjana, karena diyakini bahwa permasalahan pengangguran yang semakin meningkat dapat diatasi atau dijawab dengan pengembangan jiwa kewirausahaan.
Kritik terhadap teori Jean-Baptiste Say dikemukakan oleh James Keynes. Menurutnya, teori Jean-Baptiste Say menjadi penyebab utama terjadinya depresi besar yang melanda perekonomian dunia pada tahun 1920. Ingin menjelaskan tentang biografi John Stuart Mill. John Stuart Mill lahir di Inggris pada tanggal 20 Mei 1806. John dikenal sebagai seorang filsuf empiris terkenal yang berasal dari Inggris. Tidak hanya itu saja, John juga terkenal dengan julukan reformator dan utilitarisme sosial. John Stuart Mill adalah putra dari seorang ekonom terkenal, yaitu James Mill, sang ayah. Sang ayah memiliki ambisi besar untuk menjadikan anaknya seorang anak ajaib lewat intelektual yang dimiliki anak yang tersebut. Karena ambisi sang ayah, John sudah mulai mempelajari bahasa Yunani di usianya yang baru menginjak 3 tahun. Alhasil, di usianya yang baru 14 tahun, John sudah sangat mahir berbicara dalam bahasa Yunani dan Latin klasik. Tidak hanya mampu berbicara dalam 2 bahasa, John juga sudah mempelajari banyak hal seperti sejarah dunia hingga dasar-dasar teori ekonomi. Kemampuan John ini didapatkan dengan campur tangan sang ayah yang ingin menjadikannya sebagai pendukung gagasan filosofisnya yang terkenal radikal. Di usia 20 tahun, John berpetualang ke Perancis untuk mendalami pelajaran bahasa kimia dan matematika. John menghabiskan masa remajanya untuk mengedit naskah-naskah milik Jeremy Bentham. Pemikiran hebat John Stuart Mill dituntut untuk menjadi seorang dengan kemampuan intelektual di atas rata-rata. John Stuart Mill mengutarakan gagasan-gagasan menariknya berkaitan dengan manusia dan masyarakat dengan judul utilitarisme pemikiran. Pemikiran John sangat lekat dengan pengaruh yang diberikan oleh sang ayah pada dirinya saat muda. Dalam hal pemikiran filosofisnya, John pernah menunjukkan bahwa empirisme dapat menyaingi metafisika dalam hal pemberian kepastian. John Stuart Mill juga dikenal sebagai seorang yang membawa konsep falsifikasi dalam penanggulangan masalah induktif yang ada dalam ilmu pengetahuan. Adapun karya hebat John Stuart Mill yaitu pemikiran-pemikiran dan pendapatnya yang paling terkenal berkaitan dengan utilitarisme, dengan kebebasan dan liberty seringkali dijadikan. Stuart Mill mengutarakan gagasan-gagasan menariknya berkaitan dengan manusia dan masyarakat dengan judul utilitarisme pemikiran. Pemikiran John sangat lekat dengan pengaruh yang diberikan oleh sang ayah pada dirinya saat muda. Dalam hal pemikiran filosofisnya, John pernah menunjukkan bahwa empirisme dapat menyaingi metafisika dalam hal pemberian kepastian. John Stuart Mill juga dikenal sebagai seorang yang membawa konsep falsifikasi dalam penanggulangan masalah induktif yang ada dalam ilmu pengetahuan. Adapun karya hebat John Stuart Mill yaitu pemikiran-pemikiran dan pendapatnya yang paling terkenal berkaitan dengan utilitarisme, dengan kebebasan dan liberty seringkali dijadikan patokan oleh banyak ilmuwan. Tidak hanya mengutarakan pemikirannya dalam utilitarisme saja, John Stuart Mill juga ikut andil menghasilkan karya tentang filsafat, sains, metafisika, logika, dan epistemologi. John juga mengungkapkan pemikirannya terkait pemerintahan dan fungsi-fungsinya. Masalah pelik tentang pendidikan juga menarik perhatian sang filsuf ini kala itu. Pemikiran paling berpengaruh dari John Stuart Mill adalah perihal kebebasan. John Stuart Mill mengutarakan pendapatnya bahwa hanya orang dewasa sajalah yang berhak mendapatkan kebebasan, sedangkan kebebasan pada anak dipertanggungjawabkan kepada para orang tuanya. Sang filsuf juga mengungkap bahwa seharusnya ada batasan-batasan dari sebuah kebebasan yang wajib ditaati. Itulah hasil dari presentasi kelompok 4. Mohon maaf bila ada kata-kata salah atau kurang terjelas dari pembahasan dari kelompok kami. Mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.